Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Fauji dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Kyai Haji Ruyat Cipasung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengembangan tujuan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengembangan tujuan kurikulum, yaitu kurikulum merupakan arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Semua kegiatan belajar, metode mengajar, materi yang diberikan, hingga evaluasi harus mengacu pada tujuan yang ditetapkan. Nah, tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan berjalan tanpa arah. Dalam dunia pendidikan, tujuan kurikulum bukan hanya membuat peserta didik menjadi pintar secara akademik, tapi lebih dari itu, karena tujuan kurikulum juga disarankan untuk membentuk karakter, sikap, moral, keterampilan, dan kemampuan peserta didik. Nah, jadi selain kita memahami semua materi yang sudah disiapkan, kita juga dituntut untuk membentuk karakter, sikap, dan keterampilan yang baik. Nah, oleh karena itu tujuan kurikulum dikembangkan dalam 3 ranah utama. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami materi pendidikan agama Islam, mampu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis maupun konsep fikih. Yang kedua, ada ranah afektif, yaitu berkaitan dengan sikap, akhlak, dan nilai-nilai. Nah, jadi ranah ini difokuskan kepada sikap seorang peserta didik, akhlak peserta didik, dan nilai-nilai moral yang sangat baik dari peserta didik. Misalnya peserta didik memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan memiliki akhlakul karimah. Nah, jadi selain kita membuat mahasiswa itu mengerti secara materi, kita juga harus mendidik secara karakter yang baik. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Apa itu ranah psikomotorik? Ranah psikomotorik itu keterampilan peserta didik. Seperti peserta didik itu mampu melaksanakan sholat dengan benar, membaca Al-Quran sesuai tajwid, jadi tidak asal-asalan dalam beribadah. Nah, yang ketiga, aspek tersebut harus berkembang secara seimbang sehingga menghasilkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, sekaligus memiliki keterampilan yang bagus. Selain itu, tujuan kurikulum juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini dunia memasuki era digital, sehingga peserta didik tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan mampu berpikir kritis. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti kelas terus pulang dengan kurang berpikir. Jadi mahasiswa itu, peserta didik itu harus memiliki pemikiran yang kritis, yang harus kreatif gitu, mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki literasi digital. Nah, karena itulah pengembangan tujuan kurikulum harus selalu dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada pembahasan kedua, yaitu pengembangan isi kurikulum. Nah, pengembangan isi kurikulum adalah seluruh materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi pengembangan isi kurikulum ini adalah sebuah materi atau isi materi, isi kurikulum, intinya kurikulum untuk
untuk nantinya akan dijadikan bahan ajar kepada para peserta didik oleh pendidik. Nah, namun perlu dipahami bahwa tidak semua ilmu harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi tidak sembarangan seorang pendidik itu masukkan materi-materi yang memang tidak ada tujuannya dengan kurikulum dan tidak sejalan dengan tujuannya kurikulum. Nah, oleh karena itu dalam menentukan isi kurikulum terdapat beberapa prinsip penting yang harus seorang peserta didik itu ketahui. Yang pertama adalah relevansi. Apa itu relevansi? Nah, relevansi itu adalah materi yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan itu tersendiri. Nah, contohnya misalkan ada sekolah yang lingkungannya berada di pegunungan, misalkan di daerah pesisir. Nah, jadi pendidik itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya jika peserta didik itu berada di lingkungan yang pegunungan, contohnya pendidik itu harus menyesuaikan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Jadi jika materinya disampaikan itu harus dikaitkan dengan keadaan lingkungannya. Contohnya menjaga lingkungan, tidak mengotori hutan, tidak menebang sembarangan. Itu harus diterapkan kepada peserta didik oleh pendidik. Prinsip kedua adalah kontinuitas. Artinya materi harus disusun secara berjenjang dari yang mudah menuju yang lebih sulit sehingga peserta didik belajar secara bertahap. Nah, jadi dalam pemberian materi juga harus bertahap, tidak asal-asalan. Jadi pendidik itu harus memberikan materi sesuai kemampuan peserta didik. Tidak jangan memberikan materi yang bukan kualitasnya dari peserta didik.